Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamisa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek kucing supervisi akademik bersama Ibu Khairunisa SPDI. Pada kegiatan ini saya akan melakukan tahap awal dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Selamat pagi Bu Nisa. Selamat pagi Bu Kamisa. Ibu Nisa, boleh tidak saya menyita waktu Ibu sebentar? Kira-kira Ibu sibuk tidak? Boleh Bu, kebetulan saya sedang tidak sibuk. Baik Bu, maksud dan tujuannya kita berjumpa di sini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bu. Jadi tujuan dari ini adalah saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Nisa dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai nih ya Bu. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Nisa akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Nisa, kira-kira obrolan kita ini apa yang akan Ibu harapkan? Dari kegiatan ini, saya berharap dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Ya, baik Bu, semoga saya dapat membantu Ibu ya. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan menyampaikan materi apa? Besok saya akan menyampaikan materi tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari akhlak mazmumah, yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oh iya Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, melalui model pembelajaran, program based learning, serta metode diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan akhlak mazmumah, berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, serta memiliki sifat responsif, berpikir kritis dan proaktif, serta kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Iya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah disiapkan? Ya, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media pembelajaran, dan evaluasi. Iya, oke, sudah lengkap sekali ya Bu, perangkat yang sudah Ibu siapkan. Nah, terkait hal itu, apa kesulitan atau hambatan yang akan Ibu hadapi ketika menyampaikan materi pembelajaran besok? Iya, di dalam suatu kelas itu kemampuan siswa itu berbeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Ada siswa yang gampang sekali dalam menangkap materi pembelajaran, namun ada beberapa dari siswa yang kesulitan di dalam memahami materi. Ya, terkait dengan itu, apa ada strategi yang Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut Bu? Iya, saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam ya, untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam tadi. Berarti Ibu Nisa sudah mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bu. Bagus sekali ya Bu. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, dari persiapan ini ada tidak masih kurang Bu? Ada hal yang masih kurang menurut Ibu? Ya, media pembelajaran yang saya buat itu masih dalam proses. Untuk menyelesaikan media pembelajaran tersebut, apakah Ibu perlu bantuan dari orang lain? Kalau ada, dari siapa saja ya Bu? Ya, saya akan meminta bantuan dari rekan guru, atau mungkin Ibu Kamisa bisa membantu saya. Iya Bu, insya Allah saya bisa membantu Bu. Ya, terima kasih Bu. Nah, Ibu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan kita ini? Ya, yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
dari penjelasan Ibu seperti berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, kemudian sosial dan kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Ya, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap yang tentunya berpihak kepada murid, seperti modul ajar yang memuat pembelajaran berdiferensiasi dan PSI, Ya. media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oke, bagus sekali ya Bu. Insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan mengobrol santai lagi nih Bu, tentang apa yang belum dan sesudah terlaksana dengan baik, rencana dari pengembangan dari Ibu Nisa. Nah, untuk rencana pelaksanaannya, kita akan melaksanakan observasi besok sesuai dengan yang Ibu sebutkan tadi. Baik Bu, terima kasih. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Amin, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama ya Bu. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi bersama Ibu Khairunisa SPDI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanggilmu kawan, belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang sebelumnya tentang ya sekilas kita sudah bahas tentang akhlak mazmumah. Ya, akhlak mazmumah itu apa? Akhlak tercela, akhlak yang tidak baik, akhlak yang harus kita hindari. Ya, materi kita hari ini adalah menjalin hidup bermanfaat dengan menghindari perilaku mazmumah. Dan akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Apa saja akhlak tercela yang kalian ketahui? Oke, selain ini ada lagi banyak ya. Namun sekarang kita fokus pada 5 akhlak tercela ini ya. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya dan sum'ah dan hasad. Kemudian peserta didik dapat menghindari perilaku sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar yang pertama itu adalah orang yang bukan? Ya, itu tentang apa? Oke, bagus sekali. Kemudian gambar yang kedua. Iya ya? Oke, bagus sekali. Gambar yang ketiga ada pengemis, ya. Ada pengemis, kemudian ada
bantuan kemudian difoto. Betul Pak? Bagus sekali. Oke, selanjutnya gambar yang pertama yang di sebelah kiri. Iya. Jadi itu sikap apa? Untuk sombong. Dan selainnya gambar yang terakhir. Bahasa Arabnya tadi apa? Ya. Oke, sekarang kita melihat dulu bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai gaya hidup berfoya-foya. Yang pertama, gaya hidupnya itu hedonisme dan konsumtif. Nah, bagaimana gaya hidup yang hedonisme dan konsumtif? Ada yang tahu? Hedon, pernah dengar? Nah, bagaimana? Hidupnya itu bagaimana kalau yang hedonisme? Iya, iya bermewah-mewahan. Kemudian selalu ikut tren. Jadi apa misalnya yang jadi tren, dia itu yang paling cepat ya. Selanjutnya coba baca hidup berkemewahan. Selanjutnya terakhir meningkatkan amalnya tidak dipuji ya, bagus sekali. Itulah ciri-ciri orang. Semoga kita terhindar dari sifat ya. Coba lihat sekarang contoh perbuatan dia. Ada dia dalam niat dan ada dia dalam perbuatan. Perbuatan niat itu berkaitan dengan apa? Hati. Nah, kalau dia dalam niat itu apa? Contohnya? Dia bilang dia ikhlas, tapi pada kenyataannya dia itu tidak demikian. Dia tidak tidak mendapatkan keikhlasan dalam ibadahnya. Kemudian kita lihat dia dalam perbuatannya. Dia dalam perbuatan seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk salat tahajud supaya orang mengira dia itu adalah orang tinggi. Oke, selanjutnya jadi penampilannya diset supaya dikira orang yang soleh. Terakhir benar sekali. Jadi seseorang itu kan sering lihat ya orang yang punya tanda hitam di dahinya itu ya, itu ada yang demikian. Pernah lihat? Pernah ada yang hitam? Jadi itu adalah salah satunya mungkin karena dia sering sujud. Nah, orang yang tidak itu dia memperlihatkan kepada orang supaya dikira apa? Ahli ibadah, sering salat ya. Oke, hati-hati dengan ria. Karena ria ada yang tadi yang bisa jadi amal kita itu nol ya, nol, nggak ada nilainya jika kita di ria ya. Jika kita bersedekah misalnya, tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri, apalagi mulut kita memperdengarkan kepada orang lain ya. Oke, baik. Bu, sekarang kalian kan sudah berada di dalam anggota kelompoknya ya, sudah bergabung dengan teman-temannya. Kita sekarang melakukan teknik stop atau relax ya. Ini adalah ekspresi bacanya. Iya, benar sekali. Selanjutnya, marah.
Jadi setiap ekspresi tadi itu mempunyai makna ya. Jadi ketika kita melihat kawan kita itu sedang murung, ya kan? Jadi kita tahu bagaimana cara menghadapinya, kemudian bagaimana cara kita supaya itu bersemangat dalam belajar. Jadi anak-anak ibu sudah tahu kan dari apa namanya ekspresi wajah, bagaimana cara kita menebak emosi seseorang. Sudah ya. Sekarang coba anak-anak ibu perhatikan video yang Yang dimaksud itu tolong aku. Tenang saja kawan, aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati, berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kami yang kafir. Oke, baiklah anak ibu. Sekarang ibu akan membagikan KPD untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, akan dibaca tugasnya, langsung dijawab di LKPD-nya ya. Di situ ibu menyajikan sebuah masalah untuk kalian pecahkan. Jadi ada pertanyaan yang harus dijawab terkait dengan masalah yang tertera di LKPD-nya. Oke, silakan dimulai dari sekarang ya. Ini kan ada dua. Ini tentang apa? Kalian
Perkenalkan, saya Kaira Talita Rumi, perwakilan dari kelompok 5. Jadi saya akan menjelaskan yang sudah kami adaptasi tadi, yaitu hidup berfoya-foya. Ada satu cerita, yaitu Ani dan Fatma pergi ke pusat perbelanjaan di Jakarta. Saat sampai di tempat, terdapat info gratis. Jadi kami akan meniru perilaku Fatma, karena dia tidak memiliki perilaku hidup berfoya-foya. Dia hanya membeli barang kebutuhannya dan tidak menghambur-hamburkan uangnya demi barang yang dia tidak perlukan. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Pilihlah cara mana yang sudah Anda lakukan. Jadi caranya ada beberapa cara, yaitu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhannya. 2. Bergaya hidup sederhana. 3. Selalu merasa bersyukur. 4. Bertindak selektif dan berencana. Bersikap rendah hati dan membiasakan menggunakan harta untuk bersedekah dan membantu orang lain. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ada dari kelompok 2 yang bertanya, kenapa kita harus menghindari sikap berfoya-foya? Saya akan menjawab, kita harus menghindari sikap berfoya-foya karena itu tidak karena sikap berfoya-foya merugikan diri kita sendiri. Karena sifat itu membuat kita menjadi orang yang tidak bersyukur dan serakah. Karena sifat itu tidak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa diterima? Sudah sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil kerja Kelompok 3 akan menyampaikan jadi sifat takabur itu sama dengan sifat ujub dan sombong dan membiasakan hidup bersederhana. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Bagaimana ciri-ciri orang yang bersikap yaitu selalu merendahkan orang lain, merasa dirinya paling tinggi dan kita paling hebat daripada orang lain, dan orang lain itu tidak dapat. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kerjasamanya, tentunya semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Oke, sebelum kita tutup, kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran ini. Ada yang ingin mengambil kesimpulan? Menyimpulkan dari kelima sifat akhlak tercela ini, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita harus menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela seperti ria. Ya, ria ini akan membuat amal kita hangus. Kenapa? Karena ibadah kita bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian sifat-sifat yang lain, ria, takabur, berfoya-foya, itu adalah sifat tercela. Berfoya-foya ya, orang yang boros, ya, yang menghambur-hamburkan uang. Kemudian yang terakhir sifat hasad, tidak senang jika melihat orang lain mendapat nikmat, dan ini harus kita hindari. Kenapa? Karena ini dapat mengotori hati kita. Oke, terima kasih ucapkan untuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita minggu depan adalah tentang koperasi dan syariah. Subhanallah.
wabarakatuh. Nama saya Kanisa, calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Barat Daya. Pada hari ini saya akan melakukan rangkaian dari kegiatan supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi. Hari ini saya sudah bersama Bapak pengajar praktis saya, Bapak Firdausi, dan Ibu Nisa sebagai rekan sejawat saya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Nisa, di mana saya sudah melakukan rangkaian supervisi akademik dari pra observasi, kegiatan observasi, dan saat ini untuk pasca observasi. Bagaimana kabarnya Ibu Nisa? Alhamdulillah baik. Baik Bu Nisa, pada pertemuan kita kali ini saya akan melakukan percakapan dengan Ibu mengenai pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melaksanakan rangkaian supervisi akademik, pra observasi dan pasca observasi yang dilakukan di dalam kelas. Bagaimana perasaan Ibu Nisa setelah melakukan kegiatan observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan? Iya Bu, perasaan saya agak sedikit gugup walaupun sebenarnya sudah sering dilaksanakan supervisi di kelas, namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Menurut Ibu bisa nggak Ibu ceritakan bagian area pengembangan yang sudah Ibu lakukan saat observasi kemarin? Ya baik Bu, untuk area yang saya kembangkan adalah pemahaman dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, saya membuat RPP yang berdiferensiasi. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan daya bagi siswa. Ya, baik Bu. Jadi area pengembangan yang ada pada kegiatan saat observasi itu adalah pemahaman dan kolaborasi siswa ya Bu. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan atau Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan yang Ibu sampaikan tadi? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun masih banyaknya dan masih ada. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu, walaupun masih ada kekurangan. Nah menurut Ibu, kendala apa saja nih yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulitnya dalam manajemen waktu. Ya, menurut Ibu mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kurang aktif itu alasannya ketika saya tanya ke siswa belajar di jam terakhir sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya, dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu jam pelajaran sudah berakhir padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas lalu memakan waktu yang sangat lama. Nah dengan adanya kendala-kendala tersebut, menurut Ibu solusi apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk menangani masalah tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak kurang konsentrasi, saya akan mencoba untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan game-game dalam pembelajaran. Nah, untuk manajemen waktu ini, mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan dan disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu ini. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian menyepakati durasi waktu dalam mengerjakan tugas, kemudian Ibu juga menyisipkan game-game ya dalam pembelajaran. Baik Bu, semoga dengan apa yang Ibu sampaikan tadi dapat terrealisasi dengan baik. Kalau boleh saya tahu, kapan nih rencananya Ibu akan melakukan solusi dari masalah dari Ibu yang Ibu sampaikan tadi? Lebih cepat tentunya lebih baik. Insya Allah besok Ya. pada pembelajaran selanjutnya saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan setiap harinya akan berupaya memanajemen waktu dengan baik. Baik Bu, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat terrealisasi dengan baik. Amin. Insya Allah semoga bisa sesuai harapan kita. Baik, terima
terima kasih kepada Bu Fir dan Ibu Nisa atas waktunya terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dari mulai percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih ya Pak, Ibu atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.